Bab 1067 mengungkapkan kebenaran. Ibu Sisilia menangis dan berkata dengan sedih, "Gimana aku tahu? Kalau aku tahu Sisilia mau pergi dari rumah, maka suamiku dan aku pasti udah menghentikannya." Sisilia adalah anak yang Bob. Kalau bukan karena keluarga Karina dan fansnya juga tidak menyerangnya, aku yakin putriku tidak akan pergi ke suatu tempat untuk bunuh diri. Aku tahu kalau aku cuma orang biasa, sedangkan keluarga River berkuasa. Jadi aku cuma bisa gunakan kekuatan media untuk mencari Sisilia. Sisilia, kamu ada di mana? Ayo pulang ke rumah nak, supaya tidak ada yang bisa mengancammu lagi. Ibu Sisilia berkata sambil menangis. Hal ini membuat netizen merasa emosional dan menangis saat menonton. Mereka juga memberi banyak komentar untuk menghibur Ibu Sisilia dan memaki Karina juga keluarga River. Mereka berkata kalau Ibu Sisilia sedang kehilangan putrinya dan berusaha untuk membawa putrinya kembali ke rumah. Tapi keluarga River dan stasiun berita ingin menjebak Ibu Sisilia, sangat tidak manusiawi. Mereka tidak pantas disebut sebagai manusia dan lebih buruk dari binatang. Reporter itu tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang mengejutkan. "Nyonya, menurut informasi yang kami dapatkan, tanggal 23 Mei Sisilia meninggalkan rumah dengan dua pria asing. Dua pria asing itu masuk dan keluar dari rumahmu saat larut malam. Apakah kamu dan suamimu tidak dengar apapun?" Ibu Sisilia terlihat panik saat mendengar pertanyaan itu dan untuk sesaat tidak tahu bagaimana harus menjawab. Jadi reporter itu bertanya lagi, "Nyonya, ada dua orang asing yang datang ke rumahmu saat larut malam. Kamu dan suamimu benar-benar tidak tahu?" Menurut informasi yang kami dapat, Sisilia pergi dengan dua orang pria asing itu dan tidak seperti dibawa dengan paksa. Ada juga orang yang lihat kamu berdiri di depan pintu memperhatikan Sisilia yang pergi. Bagaimana kamu jelaskan ini? Tidak, reporter. Omong kosong apa itu? Ibu Sisilia tiba-tiba berdiri. Sisilia tidak mengenal pria asing. Kamu pasti dibayar oleh Karina, kan, supaya bantu dia membersihkan reputasinya. Dia berkata sambil menangis terseduh-seduh. Sisilia terpaksa bunuh diri karenamu. Sekarang kamu masih menuduhnya. Kamu tidak punya hati nurani ya? Kalian yang menonton ini, cepat atau lambat kamu pasti akan dapat karmanya. Tuan reporter, apa maksudmu? Ayah Sisilia tidak bisa hanya diam saja. Dia berdiri dengan tergesa-gesa, tangannya mengepal dan matanya memerah. "Siapa bilang Sisilia terlihat pergi dengan dua orang asing? Kamu itu harus bicara dengan bukti, bukannya kamu keterlaluan? Tujuan kami bertemu media adalah untuk mencari putri kami." Ayah Sisilia meraih kerah reporter itu, menggertakkan gigi dan memarahinya. "Aku ngerti tujuan kamu wawancara kami sama sekali tidak ingin bantu menemukan putri kami. Sebaliknya, kamu dibayar oleh keluarga River untuk bantu Karina bisa lepas dari masalah ini. Istriku, ayo pergi." Setelah selesai bicara, dia mendorong reporter itu dan menarik istrinya untuk pergi. "Tuan, aku punya video CCTV di lingkunganmu. Video itu menunjukkan bahwa putrimu pergi dengan dua pria asing. Kamu mau lihat videonya?" Kata reporter itu dengan suara keras. "Aku kasih tahu kamu ya, aku dan istriku tidak tahu persis jam berapa Sisilia pergi dari rumah. Aku dan istriku selalu tidur jam 10 malam. Seperti yang kamu katakan, kalau pria itu datang ke rumahku saat larut malam, itu berarti aku dan istriku tidak tahu apapun." Ayah Sisilia yang biasanya hanya diam pun mulai menyangkal. Dia berusaha berhati-hati supaya tidak ada informasi yang bocor sama sekali. Ibu Sisilia juga membantunya dan berkata, "Kamu bilang Sisilia pergi dibawa dua orang asing? Itu pasti perbuatan keluarga River, karena Sisilia sudah menyinggung Karina dan keluarganya ingin membunuh putriku. Sisilia tidak mau orang tuanya terlibat dan itu sebabnya dia tidak bangunin kita. Kenapa kamu banyak bicara dengan jurnalis tidak punya hati nurani ini? Dia tidak akan bantu kita sama sekali. Dia cuma mau bantu Karina saja." Ayah Sisilia meraih tangan istrinya.
Ayo pergi." Reporter itu hanya berdiam dan melihat keduanya pergi meninggalkan ruang private. Setelah pasangan itu meninggalkan kafe, ponsel Ibu Sisilia berdering dan dia memberitahu suaminya, "Sayang, Sisilia nelpon nih." Saat mendengar itu, ayah Sisilia langsung melihat sekeliling sebelum berkata, "Angkat saja, supaya tahu kenapa dia menelepon kita. Sisilia, ada apa?" Ibunya menyalakan loudspeaker tapi mengecilkan volumenya sehingga suaminya juga bisa mendengar perkataan putrinya. "Bu, bukannya aku udah bilang jangan wawancara selain dengan XX News." "Kenapa kamu malah mau wawancara dengan harian kota Leicester? Kamu tahu tidak, reporter sialan itu menjebakmu dan ayah. Kameramen itu menyiarkan secara langsung. Setiap perkataanmu dan ayah ditonton oleh jutaan orang. Harian kota Leicester memang sialan. Aku harap dia tertabrak mobil di luar." Di sisi lain telepon, Sisilia berteriak marah. "Sisilia, maksudmu barusan wawancara itu disiarkan secara langsung." Ibu Sisilia panik dan mulai mengingat perkataan yang seharusnya tidak dia ucapkan. "Bukannya aku udah bilang supaya kamu jangan mau diwawancara oleh reporter lain." "Kenapa tidak menurut sih? Rencanaku gagal karenamu." Sisilia memarahi mereka. "Sisilia, ibu dijebak oleh reporter itu. Reporter itu bilang kalau pengaruhnya jauh lebih besar daripada XX News. "Aku mau kasih tahu lebih banyak orang kalau karena Karina melakukan kekerasan dunia maya sampai kamu bunuh diri, mana aku tahu kalau reporter sialan itu ternyata menjebak aku dan ayahmu." Ibu Sisilia menjelaskan dengan panik lalu berkata, "Tapi untungnya aku dan ayahmu tidak bocorkan informasi kamu." Di ujung telepon lain Sisilia marah dan memaki, "Bajingan." Tanda seru petik 2. Lalu dia mengakhiri panggilan. Ada orang yang memberitahu Sisilia bahwa percakapannya dengan ibunya juga disiarkan langsung. Mungkin reporter itu sudah menaruh mic pada ibunya dan akhirnya Sisilia tergesa-gesa mengakhiri panggilan. "Sayang, kenapa Sisilia tiba-tiba mematikan telepon?" tanya ibu Sisilia dengan agak bingung. Mungkin dia lagi terburu-buru. Ayah Sisilia melihat sekeliling. "Ayo pulang dan bicarakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Reporter bajingan itu berani menjebak kita dan menyiarkan secara langsung. Kalau sudah di rumah, kita cari mikirin apa yang harus dilakukan pada reporter itu." Ibu Sisilia marah dengan penuh kebencian dan kejam. Setelah selesai bicara, dia mendengar notifikasi SMS. Ibu Sisilia melihatnya dan berkata, "Ini SMS dari Sisilia." Kemudian dia langsung membuka SMS itu dan wajahnya berubah putih pucat setelah membaca. Bab 1068. "Kamu janji, istriku." Sisilia bilang apa? Ayah Sisilia bertanya dengan tidak sabar dan langsung merebut ponsel untuk melihat. Isi SMS yang dikirim oleh Sisilia adalah untuk memberitahu ibunya bahwa mungkin mereka sudah disadap dan percakapan mereka ditayangkan secara langsung. Ayah Sisilia menjadi panik dan dia tidak berani bicara karena takut didengar oleh penonton siaran langsung. Kemudian pasangan itu mulai mencari mic yang dipasang di tubuh mereka. Setelah mencari selama beberapa saat, akhirnya ditemukan mic kecil di rok ibu Sisilia. Ayahnya sangat marah sehingga rasanya dia ingin membunuh reporter itu. Kemudian dia mencari batu di pinggir jalan, menghancurkan mic itu sampai jadi berkeping-keping. Di ruang tamu, netizen yang awalnya membela keluarga Sisilia, setelah tahu kebenaran mereka sangat marah. "Sialan, kalian dengar, aku tidak menyangka keluarga Sisilia sangat kejam." Bahkan ibunya mengutuk reporter itu dan berharap reporter itu akan mati ditabrak mobil ketika keluar. "Hei kalian yang tadinya memihak keluarga Sisilia, malu tidak? Kasihan sekali ya Karina, Sisilia jahat banget." Sebelumnya dia menyerang Karina dan setelah beberapa saat dia muncul dan menyerangnya lagi. "Hati-hati, mungkin saja orang gila ini tiba-tiba akan datang dan menyerangmu." Banyak yang tahu kalau orang depresi itu cenderung bunuh diri. Sebelumnya wanita tua itu bilang kalau Sisilia mengalami depresi apalagi dia mengalami kekerasan dunia maya yang mengerikan.
Tadi pagi aku merasa kasihan padanya, tapi siapa sangka kalau ternyata keluarga itu sangat jahat. Sekarang aku merasa sangat malu. Siaran langsung ini mengungkapkan rencana keluarga Sisilia dan membersihkan reputasi Karina. Setelah menonton siaran langsung, ada banyak netizen yang langsung meminta maaf di Instagram Karina. Ada juga yang menghibur dan menyemangatinya, ada juga yang pergi ke akun Sisilia dan memaki keluarganya yang licik. Karina tahu sejak pagi bahwa orang tua Sisilia muncul di berita. Dia juga tahu bahwa mereka berkata kalau Karina membuat putri mereka bunuh diri. Jadi sejak tadi pagi dia tidak membuka Instagram untuk menghindari melihat komentar para haters, supaya moodnya tidak terpengaruh. Lalu Kevin mengingatkannya untuk menonton siaran langsung harian kota Leicester. Dia menonton siaran langsung dari awal sampai akhir. Meskipun Karina adalah orang yang baik, tapi tetap saja dia merasa marah. Dia menggerutu dan berkata kepada Kevin, kayaknya di masa lalu aku udah menggali kuburan leluhur keluarga Sisilia deh. Aku akan telepon kakak dan minta mereka menuntut keluarga Sisilia. Sejak Sisilia masuk klub komik Genesis, dia sering membuat Karina kesulitan. Pertama, editornya Maxi direbut oleh wanita itu, kemudian 2 atau 3 editor Karina dia rebut satu persatu. Promosi milik Karina pun diambil oleh Sisilia, wanita itu juga meniru karyanya dan bahkan berani menuduhnya plagiat. Sekarang wanita itu memalsukan kematiannya dan menggunakan opini publik untuk menuduh Karina yang jadi penyebab Sisilia bunuh diri. Sialan, Sisilia benar-benar menganggap Karina adalah orang yang mudah ditindas. Adam berkata meskipun Karina tidak mengatakan apapun, dia sudah berencana untuk menuntut keluarga Sisilia. Semua bukti hampir terkumpul dan surat panggilan pengadilan akan dikirim ke rumah orang tua Sisilia beberapa hari ke depan. Dan nanti tim pengacara keluarga River akan menyiapkan surat pengacara yang akan diposting di Instagram. Setelah selesai berbicara dengan Adam, Karina jadi agak bingung dan berkata kepada Kevin. Kakak bilang reporter harian kota Leicester sengaja membuat wawancara orang tua Sisilia menjadi siaran langsung. Kakak bilang itu bukan perbuatannya dan belum mikirin ide yang brilian kayak gitu. Menurutmu, apakah ini bantuan dari keluarga Okto? Terakhir kali saat Karina dituduh jadi plagiat, Kevin berada di Inggris dan meminta bantuan keluarga Okto. Alasan kenapa keadaan bisa berbalik begitu cepat dan membuktikan kalau dia tidak bersalah, setengahnya adalah bantuan dari keluarga Okto. Menurut kakak laki-lakinya, saat itu keluarga Okto mengatakan kalau ini adalah urusan keluarga River jadi mereka tidak berani terlalu banyak ikut campur. Jadi mereka hanya menyerahkan bukti yang sudah ditemukan kepada Adam. Kevin menggelengkan kepala, aku tidak minta bantuan keluarga Okto. Terus siapa yang bantu aku? Selama beberapa saat Karina bingung dan tidak bisa menebak siapa yang membantunya mengungkapkan rencana keluarga Sisilia. Coba tebak siapa yang bantu kamu. Kevin berpura-pura misterius. Siapa sih? Aku kenal. Karina terus bertanya. Kalau kamu tahu siapa orangnya, apa rencanamu untuk ucapkan terima kasih pada orang itu? Kevin menatapnya. Karina bercanda dan berkata, tergantung orangnya perempuan atau laki-laki. Kalau dia pria masih single dan aku juga, pasti aku akan serahkan hidupku untuknya sebagai ucapan terima kasih, tapi sayangnya aku udah punya pacar. Kamu berikan hidupmu sebagai balasan terima kasih. Kevin merenung sejenak dan berkata serius, baiklah. Hei, aku cuma bercanda. Karina mengira Kevin menganggap kata-katanya serius dan buru-buru menjelaskan. Aku itu milikmu, terus ke siapa lagi aku bisa berikan diriku? Aku bukan wanita yang suka selingkuh, itu kesepakatan, kamu udah janji. Kevin berkata dengan nada serius. Karina tidak paham arti perkataannya dan berkata dengan gelisah. Kevin, jangan bercanda kayak gitu deh, atau aku akan marah. Kevin terlihat serius. Kenapa kamu marah? Aku udah bantu kamu, bukannya seharusnya kamu berikan hidupmu sebagai balasan? Kalau kamu tidak berikan hidupmu, aku akan marah,
Kevin, kamu. Karina yang hampir marah tertegun sejenak. Apa maksudmu? Maksudnya kamu tidak minta bantuan keluarga Okto? Aku emang gak minta bantuan keluarga Okto. Tapi aku tidak bilang kalau aku tidak bisa bantu kamu dengan kemampuanku. Kamu adalah pacarku dan bukan pacar keluarga Okto. Maka jika terjadi sesuatu, aku yang bantu kamu. Di masa depan aku juga tidak akan biarkan keluarga Okto bantu aku mengurus istri dan anak-anakku. Kata Kevin, dia memang tidak memiliki relasi yang hebat seperti keluarga Okto ataupun keluarga River. Tapi dia tetap memiliki beberapa relasi penting. Karina, jadi Kevin yang membantunya menyelesaikan masalah ini? Kevin bertanya, jadi gimana dengan tubuhmu, kayak tidak sekarang? Karina memeluk lengannya dan tersenyum. Makasih ya. Kakak laki-lakinya bahkan belum selesai melakukan sesuatu tapi Kevin sudah membereskan semuanya. Seolah mengingat sesuatu, Karina melepaskan lengannya. Aku mau telepon ibu dulu dan bilang kalau kamu membantuku. Dia sengaja ingin memberitahunya soal kebaikan Kevin. Supaya ibunya tahu kalau pacarnya itu bisa diandalkan. Setelah mengobrol dengan ibunya, Karina bertanya, masih mau pergi belanja? Tadi pagi mereka memutuskan untuk pergi belanja, tapi mereka tidak jadi melakukannya saat melihat trending topik orang tua Sisilia. Kamu mau pagi? Kevin bertanya balik. Ya, mall di akhir pekan tutup setelah jam 12 malam. Sekarang baru pukul 8.30 dan kita bisa pergi untuk makan malam, kata Karina.